Apa sih mimpi Anda yang terbesar yang ingin Anda lakukan dan ingin Anda capai? Tetapi sayangnya banyak sekali orang-orang di luar sana yang akhirnya berhenti ketika menjalani proses untuk mencapai impian maupun goal mereka. Nah, apa aja sih sebenarnya yang membuat mereka akhirnya mundur ataupun berhenti dan menyerah untuk mencapai impian goal Anda? Di video kali ini kita akan menjelaskan ada 3 hal yang membuat kita akhirnya stuck ataupun tidak bergerak lagi untuk mengejar dan menjalani proses dalam mencapai impian ataupun goal kita. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel Business Coach. Buat Sobat Cospreneur yang baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini sehingga Anda bisa mendapatkan update video dari kami setiap minggunya. Sobat Cospreneur, seperti yang kita ketahui, banyak sekali orang memiliki impian, memiliki goal, disuruh menulis impian, apa sih mimpi Anda yang terbesar yang ingin Anda lakukan dan ingin Anda capai. Tetapi sayangnya banyak sekali orang-orang di luar sana yang akhirnya berhenti ketika menjalani proses untuk mencapai impian maupun goal mereka. Nah, apa aja sih sebenarnya yang membuat mereka akhirnya mundur ataupun berhenti dan menyerah untuk mencapai impian goal Anda? Di video kali ini kita akan menjelaskan ada 3 hal yang membuat kita akhirnya stuck ataupun tidak bergerak lagi untuk mengejar dan menjalani proses dalam mencapai impian ataupun goal kita. Sebenarnya ada beberapa hal yang membuat kita akhirnya stuck ataupun tidak ingin menjalankan lagi ataupun mencapai goal maupun impian kita, yaitu kita menyerah terhadap kondisi maupun keadaan yang mungkin menghambat kita untuk menjalani dan mengejar impian kita. Nah, jika saya ringkas sebenarnya ada 3 hal penting yang perlu kita garis bawahi. Apa aja sih ketiga hal tersebut yang mungkin setelah Anda pertimbangkan dan Anda menonton video ini, akhirnya Anda mendapatkan insight. Ternyata Anda memang pernah melakukan hal tersebut dan mungkin hal ini juga akan membantu Anda untuk membangkitkan gairah Anda kembali mencapai impian maupun goal Anda tersebut. Yang pertama adalah kita seringkali banyak bernetworking, banyak bersosialisasi, banyak bertemu dengan teman-teman maupun mungkin teman-teman yang ada di komunitas maupun lingkungan kita. Nah, dari pertemuan tersebut akhirnya kita mendengarkan banyak sekali goal-goal dan impian, bahkan kisah sukses yang mereka sharing ketika mereka berdiskusi ataupun bernetworking dengan kita. Ketika kita merefleks kepada diri kita, kita merasa seperti kayaknya goal saya ini kekecilan ya. Kayaknya mungkin goal yang seperti mereka ceritakan itu jauh lebih baik dan lebih indah daripada goal kita. Akhirnya kita berhenti mencapai impian goal kita karena kita ingin seperti orang lain dan ingin mencapai goal yang sama seperti orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui juga, memang benar rumput tetangga pasti jauh lebih indah dibandingkan rumput kita. Tetapi ada hal yang kita lewatkan di sini. Rumput tetangga bisa jadi indah karena mereka seringkali merawat maupun mereka tentunya menyirami rumput-rumput mereka. Sedangkan kita tidak pernah melakukan hal tersebut, makanya rumput kita berkesan tidak indah. Nah, saran saya adalah ketika Anda memiliki sebuah goal maupun impian, pastikan Anda menjalankan impian tersebut sampai selesai dan tuntas. Jangan pernah menyerah, karena ketika Anda menyerah di satu titik, maka sebenarnya Anda sudah gagal mencapai impian tersebut. Tetapi ketika Anda tetap berjalan dan menjalani impian tersebut, cepat atau lambat impian tersebut pasti akan terwujud dan menjadi sebuah kenyataan. Nah, yang kedua adalah Anda terlalu fokus membuat goal yang besar, big dream Anda, tetapi Anda lupa membuatnya menjadi beberapa langkah secara step by step walaupun kecil. Tetapi jika digabungkan, step kecil tersebut akan mencapai impian goal besar Anda. Makanya di KIC Planner, ketika saya membuat KIC Planner tersebut, saya membuatnya menjadi
6 bulan program agar Anda bisa memiliki properti kos Anda. Nah, jika Anda tidak bisa melakukan dalam 6 bulan, maka Anda bisa extend ataupun menambahnya dan dipecahkan menjadi 12 bulan. Hal ini akan jauh lebih mudah untuk Anda ukur dan menjadi salah satu pencapaian goal-goal kecil Anda, sehingga membuat Anda bersemangat untuk dan termotivasi agar bisa mencapai goal terbesar Anda. Sebagai contoh, saya memiliki sebuah impian dan goal, yaitu saya ingin memiliki sebuah passive income yang tidak terlalu besar, yaitu hanya sekitar 500 juta per bulan, bersih dari bisnis properti cost maupun bisnis saya lainnya. Yaitu sebuah passive income yang ingin saya nikmati hingga masa tua saya dan tentunya bisa dinikmati oleh keluarga saya. Nah, bagaimana cara saya untuk mencapai 500 juta per bulan tadi? Yaitu saya membaginya beberapa tahun. Dan beberapa tahun tersebut saya bagi lagi menjadi 6 bulan dan 1 tahun. Sehingga goal-goal pencapaian saya menjadi jauh lebih singkat. Misalkan satu gedung properti menghasilkan 20 juta per bulan. Maka saya harus memiliki 25 properti agar bisa mendapatkan penghasilan sekitar 500 juta. Nah, hal ini kalau saya pikirkan harus saya kerjakan dalam 1 tahun, tentunya hal tersebut akan membuat goal tersebut berkesan impossible atau mustahil untuk kita dapatkan. Tetapi ketika saya membreakdown ataupun memecah belah goal tersebut menjadi jauh lebih kecil, maka goal tersebut menjadi jauh lebih mudah untuk saya capai dan saya kerjakan. Sebagai contoh, saya hanya membuat sebuah goal kecil, yaitu saya mencari 1-3 properti setiap tahunnya. Dan kalau saya bisa mencapai hal tersebut, maka dalam waktu 5-10 tahun ke depan, hal tersebut sudah saya berhasil capai dan tentunya goal tersebut sudah menjadi kenyataan. Walaupun mungkin beberapa orang berasumsi, wah kan goal Anda 500 juta Pak Iwan, sekarang mungkin Anda baru mencapai 100 juta. Buat saya tidak masalah karena pencapaian goal-goal kecil tersebut juga sangat berarti dan bermanfaat bagi saya. Nah, bagaimana Sobat Cost Planner bisa memecah goal-goal tersebut? Tentunya Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan, memecahnya menjadi goal-goal kecil yang bisa Anda kerjakan setiap harinya sehingga bisa mencapai goal tersebut. Yang ketiga adalah kita seringkali fokus terhadap kelemahan kita sampai kita lupa fokus terhadap kelebihan kita. Nah, sebenarnya Sobat Cost Planner, saya sendiri dan setiap orang pasti memiliki kelebihan maupun kekurangan. Tetapi alangkah baiknya ketika Anda dalam hal mencapai goal ataupun impian Anda, lebih baik Anda berfokus dan melatih kelebihan Anda dibandingkan kekurangan Anda. Kenapa? Karena mengerjakan ataupun melatih kelebihan kita tentunya jauh lebih mudah dibandingkan kita melengkapi ataupun melatih kekurangan kita. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa mengatasi kekurangan kita? Yaitu kita bisa meminta bantuan ataupun membayar orang lain yang memiliki kelebihan, di mana kelebihan tersebut untuk menutupi kekurangan kita. Dan tentunya setiap manusia memang tidak akan ada yang sempurna. Dan oleh sebab itulah kerjasama dan kolaborasi itu dibutuhkan agar bisa mencapai impian maupun goal Anda. 3 hal tadi di atas bisa jadi menjadi salah satu faktor yang membuat Anda berhenti ataupun menyerah terhadap kondisi maupun keadaan dalam mencapai impian dan goal Anda. Setelah Anda mengetahui ketiga hal ini, kira-kira apakah Anda masih ingin kembali dan bangkit untuk mengejar impian Anda? Ingat sobatku, impian itu jangan seperti mantan yang cuma akan jadi kenangan, tetapi kita harus bisa untuk mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan. Saya Iwan Kendrianto, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Business Coach agar Anda bisa mendapatkan update video dari kami setiap minggunya. See you!